Ray Rangkuti dan Rocky Gerung rame-rame menyerang mantan Presiden Joko Widodo. Mereka mengatakan bahwa Jokowi wariskan beban kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, termasuk juga Deddy Sitorus mengatakan kalau dia kasihan kepada Prabowo Subianto dikarenakan diberikan warisan yang sangat berat oleh mantan Presiden Joko Widodo. Dan inilah mereka itu. Gimana tata kelola pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang membuat Pak Prabowo jadi kerepotan. Anda bisa bayangkan berbulan-bulan kita untuk hanya nyari tahu siapa sih yang punya ini gitu loh. Ya sampai hari ini dan hari ini dan sebagainya. Oleh karena itulah saya mau ingatkan kepada Bung Noel dan kawan-kawan semua, kalau masih senang di sana karena udah nggak tantangan sih menurut saya 80% itu gitu. Apa yang saya mau ingatkan kepada kalian semua gitu. Kalau kalian berpuas diri pada soal kepuasan terhadap pemerintah, lanjutkan program-program populis ini. Tapi saat yang bersamaan, kita menghadapi tantangan besar di masa mendatang, warisan dari Pak Jokowi. Apa itu? Kerusakan moral berdemokrasi, kebebasan berpendapat yang hancur, korupsi yang meningkat, polisi yang aut-autan seperti yang kita ketahui sekarang. Perlu tuh, kalau memperbaiki polisi, segera copot Kapolri yang sekarang Pak Sigit. Tanpa pencopotan kepada Pak Sigit, jangan harap akan ada reformasi institusi polisi. Terima kasih. Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia itu. Saya sebutnya kejahatan. Karena dari awal seluruh indikasi untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak taat pada aturan itu terbukti itu, dan itu yang menyebabkan ya defisit anggaran, kerusakan lingkungan, keakraban warga negara hilang itu, ketegangan sosial naik terus, segala macam hal sebenarnya di situ kan. Bagaimana mungkin Prabowo akan diingat oleh dunia kalau dia masih bawa baggage apa namanya sampah politik dari Jokowi. Pemerintahan Prabowo adalah pemerintahan cuci piring. Pemerintahan Pak Prabowo ini adalah pemerintah cuci piring. Ya, kalau menurut kami karena begitu banyak. Piringnya siapa yang dicuci? Cuci piringnya Pak Jokowi dong. Pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Karena banyak sekali yang disembunyikan under the carpet nih. Ya, jadi saya kira untung nih Pak Prabowo ngirim Thomas Jiwandono misalnya Kementerian Keuangan, sehingga antara apa namanya hayal gitu ya, katakanlah visi dengan realita itu bisa ketemu. Sehingga yang tadinya mau anggaran 250 triliun untuk makan gratis itu terjun bebas jadi sekitar berapa? 14. Itu kan artinya udah bertemu dengan realita, antara keinginan dan realita ketemu fakta brutal begitu. Oh, ternyata kita belum bisa gitu. Tentu kerusakan ini dimulai dari pikiran. Pikiran siapa? Kalau saya pribadi mengatakan pikiran Presiden Jokowi. Bagaimana membuktikannya? Mari saya dapat informasi. 1 hari setelah putusan MK tahun 2019, Presiden Jokowi bertemu dengan pakar hukum. Dia tanya dengan alasan keberlanjutan, menjaga proyek-proyek segala macam, bagaimana dengan amandemen dan 3 periode. 1 hari setelah putusan MK 2019 sudah muncul itu pikiran 3 periode. Jadi ini dimulai dari pikiran, lalu diikuti oleh tindakan. Itulah yang menyebabkan kehancuran pada hari ini, hilangnya moralitas, etika dan nilai-nilai. 1,5 tahun sebelum pemilu, Pak Jokowi memulai skenarionya. Apa? Dimulai dari mana? Pembentukan KIB. Meminta yang namanya PKB gabung dengan Gerindra. Banyak isu soal penjegalan Anies Baswedan muncul itu. Dan itu berterusan, kemudian berjalin ketika kemudian muncul yang namanya keputusan MK 90. Jadi ini masalah sudah dari hulu, Pak. Dari ujungnya sudah bermasalah. Makanya kalau ketika tadi tiba-tiba ada partai-partai dipaksa oleh KPU pusat supaya lolos verifikasi, ya itulah tindakan dalam rangka melaksanakan pikiran itu. Lalu kemudian terjadi putusan MK. Silakan berdebat bahwa itu. Presiden ke-8 kita ini menerima warisan. Terima warisan. Warisannya adalah luar biasa. Selama kurang lebih 10 tahun menambah hutang 15.000 kurang lebih.
Warisan kedua, dijualnya sumber daya alam ke Tiongkok yang tidak meningkatkan APBN. Bahkan sumber dayanya hilang. Kemudian warisannya APBN 90%. Itu dari pajak. Jadi ternyata untuk hidup bernegara di negeri ini hanya bertompang atau rakyat yang menanggung. Ini sangat luar biasa. Kemudian infrastruktur, banyak proyek yang mangkrak, bandara, bahkan waduk-waduk juga banyak yang mangkrak. Ini mengakibatkan kesenjangan sosial yang sangat luar biasa. Ini adalah warning bagi kita semuanya. Kemudian menonjol lagi ini, bahwa pada tahun 2017 judi online itu hanya sekitar 2 triliun, tetapi 2023 sudah lebih dari 350 triliun. Itu yang main judi itu masyarakat bawah, bukan masyarakat menengah. Mereka sudah kekurangan, tidak ada kerjaan, nganggur, bakar uang. Sehingga banyak mungkin Bapak Ibu sekalian yang dimintain oleh orang dekatnya atau pembantu, kemudian minta bantuan, kemudian ada di tempat saya yang bekerja, akhirnya dia cerai karena mengumpulkan duit untuk beli Grab, ternyata suaminya pulang, Grabnya udah jual hanya untuk judi online. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Ini kan tanda-tanda bahwa kemiskinan kemudian pengangguran. Selama 10 tahun itu 7 presiden kalau dijumlahkan, itu korupsinya di zamannya Pak Jokowi jadi presiden itu 100% lebih, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dan yang menyedihkan lagi, banyak pendiaman oleh pejabat pemerintah tertinggi ini terhadap korupsi-korupsi bawahannya, yang tanda kutip bahan untuk penyanderaan. Sama-sama kita udah tahu itu. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, bahwa beras di negeri kita ini harganya 20% lebih tinggi dari harga internasional. Ini warning yang sangat luar biasa. Kemudian pekerja yang kena PHK ada 46.000. Ini berita Kompas 2 September 2024, tetapi yang terbaru Sritek pun kena pilot dan kemungkinan 20.000 lagi. Bayangkan. Kemudian selanjutnya deflasi 5 bulan berturut-turut. Deflasi itu masyarakat tidak punya uang sehingga barang-barang harus jual murah, perusahaan rugi. Perusahaan rugi menyebabkan PHK dan seterusnya. Dan 9,89 generasi Z di Indonesia menganggur. Kemudian ini yang berbahaya, banyak kelas menengah yang jatuh miskin. Padahal standar untuk melihat negara itu stabil, sejahtera, ya kelas menengahnya yang kita lihat. Ini kelas menengah turun jadi miskin dan dia tidak dapat BLT karena datanya masih kelas menengah. Ini warisan yang pertama.